rasulan dan menjadi utusan ila Bani Israil pada orang-orang Bani Israil. Di selain itu, Nabi Isa oleh Allah juga dijadikan utusan untuk orang Bani Israil. Setelah Nabi Isa oleh Allah dijadikan Rasul, kemudian Nabi Isa berkata, Ani sesungguhnya aku Isa, qad ji'tukum sungguh datang aku kepada kamu sekalian. Kamu sekalian orang-orang Bani Israel. Bi ayatin dengan membawa ayat mir rabbikum dari Tuhan kamu sekalian. Di selain oleh Allah, Nabi Isa diajari tata cara menulis, diajari ilmu yang manfaat, diajari kitab Taurat dan Injil. Allah juga menjadikan Nabi Isa sebagai utusan, sebagai Rasul kepada orang Bani Israel. Setelah dijadikan Rasul oleh Allah untuk orang Bani Israel, kemudian Nabi Isa berkata kepada orang-orang Bani Israel, "Hai orang Bani Israel, disungguh saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Allah, di ayat tentang kebenaran saya menjadi Rasul. Saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Tuhan kalian, bahwa ayat dari Allah yang menerangkan tentang kebenaran saya menjadi utusan Allah. Ani sesungguhnya aku Isa, iku akhluku membuat aku. Lakum untuk kamu sekalian orang Bani Israel, minatini dari tanah liat, kahai atit toiri sebagaimana keadaannya burung. Membuat patung burung kelelawar. Fa'anfukhu maka meniup aku Isa fihi di dalam gambar burung, patung burung itu. Fayakunu maka akan ada apa gambar burung itu, tayron terbang, biidnillah dengan izin Allah. Setelah diutus oleh Allah, dijadikan Rasul untuk Bani Israel, kemudian Nabi Isa berkata pada orang Bani Israel, "Di orang Bani Israel, saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Tuhanmu, di ayat tentang kebenarannya saya menjadi utusan Allah. Dan saya juga membuat gambar burung untukmu dari tanah liat. Lalu gambar burung itu, patung burung itu akan saya tiup, kemudian patung burung itu akan bisa terbang dengan izin Allah." Nah, bisa seperti itu. Dibikin patung burung, patung kelelawar, lalu ditiup, kemudian betul-betul bisa terbang dengan izin Allah. Wa ubari'u dan menyembuhkan aku al-akmaha pada sakit asal, sakit bawaan sejak lahir. Wal abraso dan belang, disakit belang, kulitnya belang-belang. Wa uhi dan menghidupkan aku al-mauta pada orang mati. Wa uhi dan menghidupkan aku al-mauta pada orang mati biidnillah dengan izin Allah. Di selain itu, saya juga bisa menyembuhkan orang yang sakit asal, sakit bawaan sejak lahir. Dan saya juga bisa menyembuhkan sakit belang. Di selain itu, saya juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, ada beberapa orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Yang pertama yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa adalah Azar. Kemudian Ibnul Ajuz.
Lalu ibnatul ashir. Jadi Azar, Ibnul Ajuz, dan Ibnatul Ashir. Tiga orang ini hidup di zaman Nabi Isa. Setelah mati beberapa hari, ada yang mengatakan mati 3 hari, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Setelah hidup kembali, mereka hidup sampai punya anak, dan kemudian mati lagi. Terus sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Ada riwayat lain juga menerangkan di orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa namanya Sam ibnu Nuh. Di Sam anak laki-lakinya Nabi Nuh. Ini pasti disesuai dengan namanya. Di putranya Nabi Nuh berarti hidupnya sudah lebih dulu daripada Nabi Isa. Di matinya sudah lama itu Sam bin Nuh itu. Kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Namun kemudian minta mati lagi karena sudah tua. Dan dia minta jangan sampai merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi akhirnya oleh Nabi Isa didoakan dan dia mati lagi tanpa mengalami sakaratul maut. Itu termasuk 4 orang yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa dari kematiannya. Adapun doanya Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati itu, ada riwayat yang mengatakan Nabi Isa berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum. Doanya Nabi Isa untuk menghidupkan orang-orang mati itu Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum. Tapi nggak usah dicoba ya. Nanti datang ke kuburan terus doa itu berkali-kali kok nggak hidup-hidup. Emang ya beda tapi ya. Berarti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati ini betul-betul dengan izin Allah. Bukan bantuan setan atau mak lampir, tidak ya. Ini betul-betul biidnillah. Wa unabbiukum dan menceritakan aku dan bercerita aku. Wa unabbiukum dan akan bercerita aku isakum pada kalian bima dengan apa-apa takuluna yang makan kamu sekalian. Wama dan apa-apa tadakhiruna yang menyimpan kamu sekalian fi buyutikum di dalam beberapa rumah kamu sekalian. Selain itu semua, saya juga bisa menceritakan padamu apa yang akan kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi bisa nebak nanti kamu akan makan apa, terus kamu di rumah punya apa. Nah bisa nebak itu. Dan ini semata-mata dengan izin Allah, bukan bantuan jin atau bantuan bantuan tuyul, tidak ya. Bukan bisikannya setan, bukan. Ya betul-betul ini dengan izin Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, di cerita Nabi Isa yang disebutkan di atas, la ayatan, niscaya menjadi ayat lakum bagi kamu sekalian. In kuntum, jika ada kamu sekalian, iku mu'minina, orang-orang yang beriman. Jadi jika kamu betul-betul iman, maka cerita tentang Nabi Isa yang disebutkan di ayat di atas itu bisa menjadi ayat bagimu, bisa makin memperkuat keimananmu, menambah kefahamanmu.